so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old bastards. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan channel aku. Hari ini kita sudah memasuki bab terakhir, yaitu bab Superlab 5 nih. Langsung saja kita masuk pada materinya. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu basic configuration. Kita akan konfigurasikan hostname dan juga enable secret. Mungkin di sini akan saya percepat saja teman-teman, karena caranya sama seperti sebelumnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah semua ya. Untuk router home ini emang nggak usah teman-teman. Dan tadi di MLS saya sempat salah ini tapi sekarang udah bener ya. Kita lanjut pada part kedua, yaitu configuration Ether channel pada switch 1 dan 2. Berarti yang ini kita bisa buka aja ininya, switchnya, lalu kita bisa coba ketikkan to show GDP neighbor. Ini 231, kita ketikkan interface range FA0/1 sampai ke 3, lalu channel min group, lalu kita bisa ketikkan 1, modenya adalah aktif ya teman-teman, aktif. Nah ini tuh satunya itu ID-nya teman-teman. Kita enter, lalu ini channel min protokol, ini LACP ya teman-teman, LACP. Lalu kita bisa coba ketikkan do show Ether summary. Lalu ini udah ada port 1. Nah lalu kita bisa ke switch 2 nih teman-teman. Kita bisa ketikkan to show GDP neighbor. Ini kita ketikkan interface range FA0/1 sampai ke 3. Ini tergantung interface-nya ya teman-teman. Lalu channel min group, 1 ID-nya, modenya yang ini adalah sebagai pasif. Kita ketikkan pasif. Lalu ini kita bisa ketikkan channel min protokol, protokol LACP ya teman-teman. Lalu to show Ether summary. Nah ini ada typo teman-teman, sebentar, ini saya betulkan dulu. Nah di sini udah ada, yaitu port 1 ya teman-teman. Nah di sini kita bisa coba lihat dulu. Ini lagi memuat ya teman-teman. Di sini sudah hijau semua, berarti sudah dijadikan satu port aja nih teman-teman. Kita bisa kembalikan ininya, labelnya. Lalu kita bisa lanjut pada part ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, 2 dan 2 ya teman-teman. Kita bisa buka dulu ininya, flash Ethernet-nya. Ini yang mengarah ke server DHCP dan DNS pakai 4 dan 5. Nah, karena VLAN 1 ini adalah VLAN-nya default, maka kita tidak perlu mengkonfigurasikan VLAN-nya, tapi langsung masukin ke interface-nya.
Nah, kita bisa exit, lalu interface range FA0/4 sampai 5, lalu kita ketikkan switch mode access, lalu switch access VLAN-nya 1, lalu spanning port fast. Nah, di sini kita bisa exit. Kita masukkan juga untuk interface port 1-nya nih teman-teman. Lalu switch mode terang, lalu switch terang, sebentar nih, switch terang allow VLAN 1. Nah, lalu kita bisa ke switch 2. Kita ketikkan ini teman-teman, interface port 1, lalu switch mode terang, lalu switch terang, sebentar, ini ketikkan switch terang allow VLAN 1. Nah, kita bisa exit. Di sini kita coba lihat ke router 2 itu pakai FA04, kita ketikkan interface FA0/4, lalu switch mode terang, lalu switch terang allow VLAN 1. Nah, di sini sudah ya teman-teman, kita bisa ke router 2-nya. Ini pakai FA01 nih teman-teman. Kita bisa ketikkan interface FA0/1 switch mode. Kita no shutdown dulu teman-teman, no shutdown. Lalu kita exit, kita masuk ke sub interface VLAN 1. Lalu sebentar nih, encapsulation.1, lalu IP, sebentar nih, IP address, ini ketikkan 192.168, lalu 1.255.255.0 ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, lalu kita bisa ke server-servernya, kita masukin IP-nya nih. Di sini DHCP itu pakai yang 192.168.1.2 nih teman-teman. Di sini kita masukin, ini ada typo, sebentar, ini kita betulkan dulu typonya. Lalu kita bisa masukin subnet masknya, lalu gateway ini pakai 1.1 yang tadi kita konfigurasikan di tadi di sini router ya. Lalu kita ke DNS, ini pakainya 1.3 nih teman-teman, IP-nya. Kita bisa ketikkan 1.3, lalu subnetnya, lalu gateway-nya itu adalah 1.1, dan DNS server IP dirinya sendiri yaitu 1.3. Kita coba ke DHCP, lalu ke CMD, kita bisa coba ping ke gateway yaitu yang sebentar, ini 168.1.1 ya. Lalu di sini sudah TTL, kita bisa ke yang DNS-nya. Di sini juga sudah TTL teman-teman. Berarti kita sudah berhasil nih. Nah, kita bisa lanjut pada part 4 yaitu konfigurasi part security pada switch 1 aja nih. Kita bisa buka switch satunya, kita di exit dulu. Lalu kita bisa ketikkan, sebentar, ini kita cek dulu. Ini 4 dan 5 ya. Kita ke DHCP dulu nih teman-teman. Lalu kita ke config flash ethernet, kita bisa copy MAC address-nya. Lalu kita bisa ke switch 1, kita masukin interface yang mengarah ke DHCP yaitu FA0/4. Lalu bisa ketikkan switch mode access dulu, baru switch port min security, lalu ini tambahin MAC min address, dan kita pastekan MAC address tadi ya. Di sini sudah, lalu kita bisa enter. Lalu ini kita ketikkan switch port security, ininya violation untuk ini FA04 pakai yang protect teman-teman, protect. Lalu bisa ketikkan switch port, ini maksimumnya 1 ya teman-teman, agar ada 1 MAC address saja.
Nah, lalu kita bisa di exit, kita lakuin untuk FA 0/5 yang ke DNS. Nah, lalu kita bisa switch mode akses dulu. Nah, lalu kita bisa ke DNS-nya, kita ke config, ke fast ethernet, lalu kita copy nih teman-teman MAC address-nya. Lalu kita bisa ketikkan switch port min security dulu, lalu yang switch port MAC address ini kita hapus MAC address-nya, lalu ini kita bisa pastekan. Nah, lalu ini bisa ketikkan yang switch port min violation, ininya itu adalah restrict ya teman-teman, restrict. Lalu yang maksimum satunya juga dimasukin. Oke, di sini udah teman-teman. Kita bisa lanjut pada part kelima, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking pada switch 3, 4, dan router 1, berarti yang sekitar sini teman-teman. Kita bisa membuat VLAN 2, 3, dan 4 dulu ya. Pada switch 3-nya nih. Oh ya, ini tambah 5 teman-teman, maaf ya. Untuk VLAN 2 ini pakainya 6 dan 7 teman-teman. Kita bisa masuk dulu interface range FA 0/6 sampai 7. Lalu kita bisa di enter. Lalu kita bisa ketikkan switch mode akses, lalu switch akses VLAN 2 ya. Nah, lalu spanning port fast. Lalu kita bisa exit. Kita cek untuk VLAN yang ketiga, ini 5 dan 4 ya teman-teman. Oke, ini berarti pakainya yang switch akses VLAN 3 karena VLAN 3 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa di exit nih teman-teman. Lalu kita coba lihat ini pakainya FA 01 yang mengarah ke router. Kita bisa ketikkan interface FA 0/1, lalu di switch mode terang, lalu switch terang allow VLAN 5. Sebentar nih, VLAN-nya ini 2 sampai 5 ya teman-teman. Lalu kita bisa di exit. Kita coba ketikkan do show GDP neighbor. Ini IP-nya VLAN-nya 2 sampai 3. Kita bisa ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Ini ada typo sebentar. Lalu ini bisa ketikkan switch mode terang. Lalu kita bisa ketikkan switch terang allow VLAN 2 sampai 5 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, kita exit. Lalu kita bisa ke ini switch 4. Kita buat VLAN-nya nih teman-teman. Hanya VLAN berapa ini? Berarti 3, 4, dan 5 ya. Nah, di sini kita sudah buat, lalu kita bisa lihat interface-nya. 4, lalu ini 3 dan 4 kita bisa masukkan interface range FA 0/3 sampai 4. Lalu kita bisa ketikkan switch mode akses, lalu switch akses VLAN 3, lalu spanning port fast ya teman-teman. Kita exit. Di sini berarti FA 5 sampai 6.
Ini kita bisa ketikkan interface range FA 5 sampai 6, lalu switch mode access, switch access VLAN-nya 4, lalu ini spanning purpose, lalu kita bisa exit, lalu kita bisa ketikkan sebentar teman-teman. Ini ada FA07 yang mengarah ke home router. Kita bisa dinyalakan dulu FA0/7. Kita bisa ketikkan switch mode access, lalu switch access VLAN 5, lalu spanning purpose ya teman-teman. Nah, kenapa kita nggak masukin interface-nya? Karena smartphone ini akan kita pakaikan wireless, jadi tanpa kabel ya teman-teman. Nanti akan beradanya itu dapatnya dari sini nih. Nah, lalu kita bisa ini teman-teman, coba mode terang dulu. Ini kita coba lihat dulu nih, do show GDP network. Ini 1 sampai 2 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Lalu kita bisa ketikkan switch mode terang, lalu switch terang allow VLAN 3 sampai 5. Nah, di sini sudah, baru kita bisa ke router 1. Ini pakainya FA00 ya teman-teman. Kita bisa nyalakan dulu nih teman-teman. Kita ketikkan interface FA0/0, lalu di no shutdown, lalu kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface-nya yang VLAN 2 dulu, lalu di encapsulation.wenq2, lalu IP address 192.168, ini berarti 2.1 ya teman-teman. 255.255.255.0, lalu di X. Kita bisa lakuin ini sampai VLAN kelima. Oke, di sini sudah, kita akan membuat DHCP ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 2, lalu kita bisa ketikkan network 192.168, lalu 2.0, lalu defaultnya 192.168.2.1, lalu DNS-nya berarti 1.3 ya teman-teman. Ini kita ganti dulu menjadi DNS. Kita bisa exit, kita bisa buat sampai VLAN kelima. Oke, di sini udah teman-teman, kita bisa cek IP DHCP-nya di VLAN 2 sampai 4 dulu ya. Tadi kan di PC19 saya sempat gagal ya teman-teman. Nah, itu ternyata saya salah dimasukin interface range-nya. Tadinya itu 5 sampai 4, bukan 4 sampai 5, tetapi ini saya sudah konfigurasikan ulang sehingga ini sudah berhasil nih teman-teman ya. Lalu kita coba aja untuk melakukan paket. Misal dari 16 ke 19 ini udah successful. Lalu dari 21 ke 23 ini juga udah successful. Kita bisa lanjut ke part 6 yaitu configuration access point. Nah, jadi VLAN 5 ini kan belum terhubung pada router ya, yang ini home. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dulu agar ini itu bisa ada kabelnya teman-teman. Kita bisa ke home router, lalu
kita nanti akan ke GUI. Ini GUI, lalu di setup. Di internet connection kita pilih yang wireless AP, kita bisa scroll lalu di save setting. Lalu kita bisa ke wireless. Di sini networknya auto, network SSID-nya ini pakai yang SID WiFi teman-teman. SID WiFi ya. Nah lalu SSID broadcast-nya ini enable. Lalu kita bisa di scroll, kita di save setting, lalu kita bisa ke wireless security. Ini yang 2.4 GHz, ini kita dipilih yang kita pilih yang WPA personal, yang 2 ya, WPA 2 personal. Lalu encryption-nya ini yang TKIP ya teman-teman. Lalu ini passphrase-nya 1 sampai 8. Kita ketikkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita cek dulu. Lalu kita bisa scroll dan di save setting. Lalu kita bisa ke wireless, lalu kita bisa ke basic wireless setting. Lalu ini kita di save ulang. Kita scroll, kita ke setup, ini juga di save ulang. Kita bisa coba ke smartphone. Kita bisa ke ini ya teman-teman, wireless. Ini on, ini pakainya WPA 2 PSK nih teman-teman. Nah lalu passphrase-nya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah lalu ini SSID-nya kita isikan SID WiFi ya teman-teman. Lalu encryption-nya ini pilih yang TKIP. Ini kita coba lakuin untuk semua smartphone. Oke teman-teman, di sini sudah ada kabelnya semua. Di sini kita coba ping, misal di smartphone 0, kita bisa ke CMD. Kita coba ping ke gateway-nya, yaitu yang 192.168.5.1 nih. Nah, di sini sudah base from ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke part 7, yaitu configuration RSTP pada switch 3 dan 4, berarti yang ini teman-teman. Nah jadi fungsi RSTP ini ketika kabelnya itu putus, dia bisa menyambung dengan cepat nih. Kita bisa ke switch 3, ini kita bisa di exit aja, lalu kita bisa ketikkan spanning min3 mode repeat PVST ya teman-teman. Ini min PVST. Nah lalu ini bisa di copy. Nah lalu kita bisa di enter. Kita lakuin untuk yang switch 4 nya, ini masuk dulu. Oke, di sini sudah, kita akan coba putuskan ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat ini menyambungnya, ini sangat cepat ya. Sebelumnya kan enggak nih. Nah di sini kita bisa masuk ke part 8, yaitu configuration VTP di switch 5, 6 dan 7. Berarti yang ini nih teman-teman. Kita bisa masuk ke switch 5. Kita masuk dulu ya.
Jadi teman-teman, switch 5 ini menjadi VTP server, sedangkan VTP kliennya 6 sama 7 nih. Kita bisa ketikkan VTP mode server ya. Lalu kita bisa ketikkan VTP domainnya adalah SID, pakainya caps lock teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan VTP passwordnya 123 nih. Nah, di sini udah, kita bisa masuk ke switch yang ini, yaitu switch 6. Caranya sama, yaitu VTP, karena ini disuruhnya mode klien, kita ketiknya mode klien nih teman-teman. Lalu VTP domainnya ini sama, yaitu SID. Lalu VTP password ya teman-teman, passwordnya juga sama nih, yaitu 123. Kita lakukan juga untuk switch yang ke-7. Oke, di sini udah, di sini ada VLAN 6 sampai 8. Kita akan ini dulu teman-teman. Kita akan terangkan dulu, baru nanti kita akan membuat VLAN-nya. Ini pakainya 2 dan 3 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan, oh ya, di sini dia tersambung pada router pakai FA01. Sekalian aja kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, lalu switch mode terang, lalu switch terang allow VLAN 6 sampai 8 nih. Lalu kita bisa ke ini switch 6, kita cek dulu. Ini pakainya 1 dan 2, kita bisa masuk dulu nih. Lalu di switch mode terang dan switch terang allow VLAN 6 sampai 8. Lalu kita lakukan juga untuk di switch 7 nya. Nah, setelah ini baru kita buat VLAN-nya di switch 5 nih teman-teman. Oke, kita bisa masukin interface-nya. Di sini saya cek-cek dulu ya. VLAN 6 ini pakainya yang interface range FA 0/3 sampai 4. Lalu di switch mode akses dulu, lalu switch akses VLAN 6, lalu spanning port fast, kita exit, kita lihat lagi yang ini 5 sampai 6 ya teman-teman. Lalu ini di switch mode akses dan switch akses VLAN 7 dan di spanning port fast nih. Kita bisa lakuin lagi untuk yang VLAN 8 nya. VLAN 8 ini ada 4 PC, berarti dari 7 sampai 10 nih teman-teman. Kita bisa ketikkan interface range FA 0/7 sampai 10. Switch mode akses, switch akses VLAN 8 dan di spanning port fast. Nah, lalu kita bisa coba ketikkan do show VLAN brief. Oke, ini udah ada VLAN-nya dan udah ada interface-nya nih. Kita bisa ke switch 7, lakuin hal yang sama ya teman-teman. Karena ini VLAN 6 ada 4 PC, kita masukin semua interface-nya ya. Yaitu tadi 3 sampai 6. Lalu di switch mode akses, switch akses VLAN 6, lalu spanning port fast. Kita exit. Kita cek lagi. Hmm, 78.
Yang ini interface range FA0/7 sampai 8, switch mode access, VLAN 7, lalu spanning port fast. Kita lakuin untuk VLAN 8, yaitu VLAN yang terakhir. Yaitu 9 sampai 10 nih teman-teman. Kita bisa ketikkan 9 sampai 10, lalu di switch mode access, VLAN 8, dan di spanning port fast. Nah, di sini udah, kita coba do show VLAN brief. Oke, di sini udah ada juga VLAN dan interface-nya nih teman-teman. Nah, kita bisa lanjut pada part ke-9 ya. Ini yaitu konfigurasi RSTP di switch 4, 5, 6. Berarti switch 5 ini jadi root bridge-nya VLAN 6, switch 6 ini jadi VLAN-nya root bridge-nya VLAN 7, dan switch 7 jadi VLAN-nya root bridge-nya VLAN 8. Nah, kita bisa buka dulu switch 5-nya. Kita ketikkan spanning min3 mode rapid PVST ya teman-teman. Ini saya kurang ada min. Nah, lalu di spanning min3 ini VLAN 6, lalu root primary nih. Lalu kita akan cek dengan configure do show spanning. Apakah sudah VLAN 6? Ini udah ada tulisan salah teman-teman, ini ya. Ada tulisan this bridge is the root, berarti sudah jadi root. Di sini kita bisa lakukan untuk switch 6 dan juga 7 sesuai dengan ini ya, apa nih aturannya. Ini mungkin akan saya percepat aja. Untuk switch 7, VLAN 8-nya udah jadi root bridge, dan untuk VLAN 6, VLAN 7-nya ini sudah jadi root bridge juga ya teman-teman. Di sini udah semua. Lanjut ke part 10, yaitu konfigurasi on stick di router 2 untuk VLAN 6, 7, dan 8. Berarti di ini kita bisa buka. Ini pakainya FA00 untuk ke switch 5 ya. Apa mak? Kita ketikkan interface FA0/0, lalu kita bisa no shutdown dulu. Kita exit, lalu kita masuk ke ini, ke sub interface-nya, lalu kita ketikkan encapsulation.WhenQ6 IP8. Karena di sini networknya 6.0, maka kita ketikannya itu 6.1. Jadi akan dijadikan sebagai gateway ya teman-teman. Dan ini pakainya 255.255.0. Kita bisa exit. Kita lakukan juga untuk sampai VLAN ke-8. Umpama dila maneng, tik maneng. Oke, di sini udah ada semua ya teman-teman. Lalu kita bisa ke DHCP, ini di on kan, lalu full name-nya ini kita ketikkan VLAN 6. Lalu sebentar ini, lalu untuk gateway-nya berarti 6.1 dan servernya ini berarti 1.3 ya teman-teman. Nah, lalu kita ketikkan start IP address-nya adalah berarti ini 1, ini 6, berarti 6.1 yang dijadikan sebagai gateway.
Ini udah benar sahabat masnya, kita add, kita lakuin juga untuk sampai VLAN ke-8. Di sini sudah semua teman-teman, kita bisa ke router 2-nya. Ini kita bisa exit, kita ketikkan sebentar. Kita masuk ke FA00. Lalu ini kita bisa ketikkan IP helper min address, yaitu 192.168. Ini 1.2. Lalu ini di exit, kita masuk ke sub interface yang FA0.6 dulu. Yang ini kita ulangin, yang IP helpernya, IP-nya masih sama. Lalu kita exit, kita bisa lakuin sampai VLAN ke-8. Oke, kita bisa coba cek IP DHCP-nya ya teman-teman di sini. Oke, di sini sudah ada semuanya ya teman-teman. Lanjut pada part ke-11, yaitu konfigurasi VLAN dan tracking pada switch 8, MLS1, dan router 4. Berarti yang ini ya teman-teman, sekitar sini. Kita bisa buka switch 8-nya. Di sini kita akan membuat VLAN 9 dan 10 terlebih dahulu. Lalu kita bisa coba lihat interface-nya nih. Berarti VLAN 9 ini 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka, lalu masuk ke interface range FA0/3 sampai 5. Lalu switch mode akses, switch akses VLAN 9. Di sini ada typo. Lalu spanning port face, kita exit interface range FA0/6 sampai 8. Switch mode akses, switch akses VLAN 10, spanning port face. Lalu kita bisa exit. Kita bisa coba lihat mengarah ke router dan MLS pakai 1 dan 2. Berarti kita bisa ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, switch mode trunk, lalu switch trunk allow VLAN tadi 9 sampai 10 nih teman-teman. Lalu kita bisa ke router. Kita lihat ini pakai FA00 dulu mengarah ke MLS ya. Ini kita masuk dulu. Kita ketikkan interface FA0/0 no shutdown. Kita exit. Sebentar nih ada typo. Lalu exit, lalu FA01 yang mengarah ke switch 8 di no shutdown, lalu exit lagi. Kita masuk ke sub interface yang VLAN 9 dulu, lalu encapsulation .1q9 IP address 192.168 9.1 karena networknya itu pasti 9.0. Lalu subnetnya itu adalah 255.255.0. Lalu kita exit, kita lakukan juga untuk VLAN 10.
Ini yang mengarah ke switch 8 pakai FA02. Ini kita bisa masuk dulu. Lalu kita switch trunk encapsulation.enq karena ini MLS. Baru switch mode trunk. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch trunk allow VLAN 9 sampai 10. Lalu kita exit. Kita buat VLAN-nya nih, VLAN 9 dan juga 10 beserta namanya. Lalu kita masuk ke interface VLAN 9 dulu, lalu IP. Sebentar nih, kita enter IP address 192.168. Sebentar, ada typos. Lalu 9.1. Ini titik 2 ya teman-teman, karena titik 1 udah dipakai di router. Lalu 255.0. Ini ada typo sebentar. Lalu kita bisa di exit. Kita masuk ke interface 10. Lalu langsung masukin IP-nya yaitu 10.2. Nah, lalu kita bisa ke servernya nih. Kita mulai dari NTP. Kalian bisa lihat ini adalah IP di setiap device-nya. NTP ini itu berarti 192.168.9.3. Lalu ini nanti 255.0 ya. Lalu gateway-nya adalah 9.1. Nah, lalu kita bisa ke ini email server. Kita ke desktop. Nah, di sini kalian bisa sesuaiin aja. Ini 4. Ini juga, yang ini juga nih, berarti 9.1. Nah, di sini saya akan contohkan untuk VLAN 10 dulu. Ini web server 2. Berarti IP-nya adalah berapa ini? 10.3 teman-teman. Ini kita bisa copy paste, berarti 10.3. Ini gateway-nya berarti 10.1 ya teman-teman. Nah, kalian bisa ini masukin aja IP-nya sesuai device-nya. Mungkin akan saya percepat saja. Lalu kita bisa coba ping, misal pada NTP, kita ke CMD, kita coba ping 192.168 yang 9.1 gateway-nya dia. Ini ada TTL. Lalu yang 10.1 nih teman-teman. Oke, ini juga ada TTL. Kita bisa ke VLAN 10, misal pada web 2. Kita coba ketikkan ping 192.168 yang 10.1 dulu. Gateway-nya dia ini udah berhasil. Lalu yang 10.9 ini juga udah berhasil ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke part 12 yaitu configuration IPTP di MLS 2 switch 9, 10 dan 11. Berarti yang ini nih teman-teman. Nah, kita bisa buka MLS 2 nya. Di sini interface-nya pakai yang 456. INT range FA0/4 sampai 6. Lalu switch trunk encapsulation.enq, baru switch mode trunk. Nah, kita bisa ketikkan switch trunk allow VLAN. Ini sih
11 sampai 13 teman-teman. VLAN 11 sampai 13. Lalu kita exit. Lalu ini MLS 2 ini pakainya menjadi VTP server. Kita ketikkan VTP server, lalu enter. VTP mode server teman-teman, maaf. Lalu kita bisa ketikkan VTP domainnya ini SID, berarti sama seperti sebelumnya. Lalu VTP passwordnya ini 1 sampai 3. Oke, di sini sudah. Lanjut kita ke switch 9. Ini berarti 9 sampai 11 menjadi klien ya teman-teman. Berarti kita bisa ketikkan VTP mode mode client, lalu VTP domain SID, lalu VTP password 1 2 3. Oke, di sini udah. Lalu kita bisa masuk ke ini yang mengarah MLS, yaitu FA01 nih teman-teman. Interface FA0/1. Lalu di switch mode trunk, switch trunk, allow VLAN tadi 11 sampai 13. Nah, kalian bisa lakuin hal yang sama untuk ke 10 dan 11. Di sini menggunakan FA01 sama seperti yang VLAN switch 9 ya teman-teman. Lakuin aja seperti video sebelumnya. Oke, di sini sudah semua. Kita akan membuat VLAN 11 sampai 13 pada MLS 2 beserta namanya nih. Oke, di sini sudah. Kita coba ketikkan do show VLAN brief. Oke, di sini ada. Kita coba cek di VLAN 9 sampai 11. Oke, kalian bisa lihat di VLAN 11 sampai 13 ini sudah ada di switch 9 sampai dengan switch 11 ya teman-teman. Oke, kita bisa memasuki interface konfigurasi interface-nya di setiap VLAN. Kita bisa lihat dulu. Ini 2 sampai 3. Kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, switch mode access, switch access VLAN 11, lalu di spanning port fast, lalu exit. Kita cek lagi di VLAN 12. Berapa sih? 5. Ini 45. Interface range FA0/4 sampai 5, lalu switch mode access, switch access VLAN 12 spanning port fast. Lalu kita cek untuk VLAN 13. Ini pakainya 7. Ini 6. Ini 6 sampai 7. Kita bisa ketikkan interface range FA 6 sampai 7, lalu switch mode access, switch access VLAN 13, lalu spanning port fast. Nah, di sini udah. Lalu kita bisa ke
switch 10, ini 3, ini 2 dan 3, lalu ini 4, ini 5, ini 6 dan 7. Berarti sama ya teman-teman. Yang ini kita lihat dulu, ini 2, 3, ini 4, 5. Oh, oke. Jadi untuk switch 10 ini kita konfigurasikan VLAN 11, 12 dan 13 dengan interface yang sama seperti switch 9. Sedangkan switch 11 kita hanya konfigurasi 11 dan juga 13. Ini 2, 3 dan ini 4, 5. Mungkin akan saya percepat saja karena caranya sama. Oke, di sini sudah ada. Kita bisa coba cek di VLAN 10. Ini juga udah ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part 13 yaitu konfigurasi SVI di MLS 2. Kita akan mengkonfigurasikan nanti DHCP server untuk semua VLAN ini. Kita bisa buka dulu MLS 2-nya. Kita masuk pada interface VLAN 11, lalu IP add, ini kan 11.0, maka gateway-nya adalah 11.1 teman-teman. Berarti 192.168.11.1 ya. Lalu 255.255.255.0. Lalu kita bisa exit, kita lakuin juga untuk sampai VLAN ke-13. Berarti nanti belakangnya ini 1 ya, karena untuk dijadikan sebagai gateway. Nah, baru kita bisa ketikkan IP DHCP pool. Ini VLAN 11, lalu networknya. Ini kita tuliskan yang ini nih, yang akhirannya itu 0 semua. Berarti untuk VLAN 11 ini kita pakainya 11.0. Berarti 192.168.11.0, 255.255.0. Lalu defaultnya tadi yang kita ketikkan yaitu yang 192.168.11.1, lalu DNS-nya yang 192.168.1.3 ya teman-teman. Ini ada typo. Nah, kita bisa lakuin juga untuk sampai VLAN ke-13. Oke, di sini udah. Kita akan coba cek IP di masing-masing VLAN-nya. Oke, di sini sudah semua. Kita akan coba cek apakah bisa saling berkomunikasi. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi kan 11 ke 12 kan nggak bisa ya. Saya lupa untuk memasukkan konfigurasi IP routing. Nah, akhirnya di sini saya konfigurasikan DHCP-nya dari 11 sampai 13 secara ulang, teman-teman. Ini untuk kalian sebagai pelajaran untuk kalau di MLS mau konfigurasi DHCP jangan lupa pakai IP routing. Nah, di sini mungkin akan saya percepat saja untuk ujinya.
Nah, ini 18, ini film 11 ke 12 sudah bisa, 11 ke 13 juga udah bisa. Oke, lanjut aja kita ke part 14, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between routers. Kita akan konfigurasikan IP address pada router ini. Nah, sebelumnya kan kita nggak ada tabel seperti ini ya. Nah, sekarang di Superlab 5 kalian nggak perlu lagi pusing liatin teks-teks yang berantakan ini, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat di tabel. Jadi kalian lebih enak melihatnya. Kita bisa mulai dari router 1 aja biar gampang. Kita ketikkan interface SE1/0 dulu. Nah, di sini IP address-nya adalah 10.10.10.1, lalu 255.255.255.252 karena kelas 30. Lalu di no shutdown, teman-teman. Kita exit lalu masuk ke yang SE1/1 nih. Nah, ini IP-nya 14. Kita bisa masuk, kita bisa ini masih masukkan IP-nya yaitu 10.14. Lalu di no shutdown. Nah, di sini kita bisa ke router 2. Ini kita menggunakan 1/0 dulu. IP-nya itu yang 10 titik, sebentar saya cek dulu, titik 2 ya teman-teman. Yang ini titik 2, lalu 255, lalu di no shutdown kita exit masuk ke SE1/1. Lalu ini yang 10.5 nih teman-teman, kita bisa ganti. Lalu di no shutdown, di no shutdown kita bakal copy aja IP-nya. Nah, lalu kita ke router 3 yang ini nih IP-nya. Kita ke router 3, lalu kita masuk dulu. Kita masuk yang SE1/0 dulu, lalu ini IP-nya yang 10.9, no shutdown, lalu kita exit yang SE1/1, IP-nya yang 10.6 ya teman-teman. Lalu no shutdown. Nah, kita bisa ke router 4, yaitu router yang terakhir. Ini IP-nya yang ini berarti ya teman-teman. Kita masuk ke yang interface SE1/0 dulu, lalu ini dipastekan IP-nya yang 10.13. Nah, lalu di no shutdown, lalu exit, lalu SE1/1. Nah, di sini kita pastekan yang IP-nya 10.10. Nah, no shutdown. Bentar nih, no shutdown. Lalu kita bisa konfigurasikan yang, sebentar nih ada typo, kita keluar dulu. Yang interface FA00, berarti yang ke MLS teman-teman. Interface FA0/0, lalu ini masukkan IP-nya yaitu 10.17. Ini 10.17, lalu no shutdown. Kita bisa ke ini MLS, kita ke MLS 1, kita ketikkan yang interface FA0/1 dulu. Salah, ini FA0/1. Lalu ini kita masukin yang 10.18 ya teman-teman. 10.18. Nah, ini kita di no switch dulu ya teman-teman, karena MLS. Kita bisa ini langsung ke part 15. Kenapa? Karena kan di sini kita diperintahkan untuk
konfigurasi juga untuk pos 1. Sedangkan kita belum konfigurasi Ether channel. Kita loncatin dulu, kita ke part 15 untuk konfigurasi Ether channel pada switch MLS 1 dan MLS 2. Kita bisa buka MLS 1-nya, kita akan cek interface-nya dulu. Do show CDP neighbor. Di sini kita ketikkan CDP run dulu, baru do show CDP neighbor. Nah, di sini itu FA 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Dan di MLS 2 tadi saya sepertinya lupa untuk konfigurasi hostname teman-teman. Ini sudah saya konfigurasikan. Nah, kita bisa masuk aja ke interface-nya, interface range FA 0/3 sampai 5. Lalu channel min group, ini konfigurasi, ini pakainya ID-nya 1, berarti 1. Lalu kita bisa ketikkan mode on. Nah, lalu kita bisa ketikkan do show either summary. Nah, ini udah ada pos 1-nya. Kita exit, lalu interface, ini pos 1, lalu IP at 192.168. Bukan teman-teman, ini yang ini berarti yang IP-nya 10.21. Maaf, sini kita bisa copy paste aja. Ini yang berarti 10.21. Ini udah benar size-nya. Nah, oh ya, di sini kita belum dikasih no switch, saya lupa. Lalu dimasukin IP-nya. Nah, di sini udah bisa. Lalu no shutdown. Nah, di sini baru kita bisa ke ini MLS 2-nya. Kita bisa ketikkan CDP run dulu. Lalu do show CDP neighbor. Di sini itu pakainya berarti 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu channel min group, ID-nya 1, modenya on. Nah, lalu kita bisa ketikkan do show either summary. Di sini udah ada pos 1. Kita masuk ke interface pos 1, masukin IP-nya yang 22 nih teman-teman. 22. Oh ya, di sini no switch lagi. Saya lupa. Di sini kayak belum ada. Kita ketikkan no switch, lalu baru IP-nya. Nah, di sini no sh. Oke, di sini kita akan coba ping yang ke arah sini. Berarti yang 10.21. Kita coba ketikkan do ping ya, do ping 10 10.21. Jadi kita tunggu. Di sini masih 80, kita coba lagi. Nah, di sini sudah 100%. Oke, di sini untuk part 14 yang pos 1 dan 15 sudah selesai. Kita lanjut ke part 16 yaitu konfigurasi OSPF. Kalian bisa lihat untuk yang warna hijau areanya 0, sedangkan yang ungu areanya 1. Nah, di sini kita ke yang areanya 0 dulu nih teman-teman. Nah, kita bisa buka router satunya. Ini kita exit dulu. Lalu kita bisa masukin ini konfigurasi yang router OSPF. ID-nya itu pakainya 1 nih teman-teman. Kita cek dulu. Ini ke sini. Sebentar saya perbaikin dulu ininya.
Oke, di sini sudah saya perbaiki. Kita bisa yang ke sini dulu. Ini 1, ini 2, berarti networknya adalah 0 ya teman-teman. Kita ketikkan network 10 10 10 titik 0, wildcardnya 000.3, lalu area 0. Ini kita kasih spasi, di sini jaraknya kita hapus, lalu enter. Kita bisa ketikkan lagi. Nah, di sini ini kan ada VLAN-VLAN-nya teman-teman, ini juga. Nah, kita bisa masukin nih. Ini VLAN kedua sampai kelima kita masukin dulu. Ini network 192.168.2.0. Sebentar nih, ada typo. Lalu wildcardnya 0.255. Ini 255. Lalu area 0, di sini kita kelebihan spasi. Nah, kalian bisa buat sampai VLAN kelima. Oke, di sini udah. Kita akan buat passive interface-nya. Kita ketikkan passive main interface FA0/0 ya. Ini yang mengarah ke switch dengan subnet yang ini 2 dulu, lalu 3 dan 4, yang terakhir 5. Nah, kita bisa ke router. Ini berarti 0 juga, yang ini 4 ya teman-teman. Router OSPF 1, network 10.10.10.000.3, area 0. Lalu kita bisa masukin juga yang 4 nih, networknya 4. Dan di sini kan ada tadi VLAN 1, ada VLAN 6 sampai 8. Kita buat sama seperti yang di router 1. Mungkin di sini akan saya percepat aja. Kita masukin juga untuk passive interface-nya. Ini yang ke arah sini pakainya FA01, yang ke VLAN 1 berarti FA01.1. Lalu yang ke arah 6 sampai 8 pakai FA00 nih teman-teman. Berarti kita bisa ketikkan ini 6 sampai 8. Oke, udah, kita lanjut ke router terakhir yaitu router 3. Ini berarti 4 ya teman-teman. Kita ketikkan router OSPF 1. Nah, di sini networknya saya mau copy saja. Berarti yang 10.4 yang ini kita copy, lalu kita pastekan. Oke, ini udah selesai. Kita akan coba ping antar OSPF yang ini aja di area 0. Misal nih dari si PC 0 ke smartphone 0. Kita ulangin. Oke, udah successful. Oke teman-teman, kita lanjut pada part ke-17 yaitu configure OSPF pada area 1, berarti yang ini ya teman-teman.
Nah, kita bisa buka nih router satunya dulu. Di sini kalian bisa lihat. Kita lanjut pada part ke-17 yaitu konfigurasi OSPF pada area 1. Nah, di sini kita akan konfigurasikan di network yang ini 14, ini 13, berarti networknya 12. Kita bisa ke router 1, kita masuk dulu. Kita ketikkan router OSPF 1, lalu network 10.12 wildcard 000.3 areanya 1 ya teman-teman, bukan 0. Oke, di sini sudah. Lalu kita bisa ke router 4. Di sini kita masukkan yang 12 dan ini berarti networknya 8. Router OSPF 1, lalu masukin networknya 10.12, lalu wildcardnya 000.3 area 1 ya teman-teman. Nah, lalu kita buat yang buat yang network 8 ini udah. Nah, kita bisa ke router 3. Ini berarti 8 ya teman-teman. Sebentar nih, ada ini. Router OSPF 1 network 10.10.10.800.3 areanya 1. Oke, di sini sudah. Kita bisa ke router 4. Ini 17, ini 18, maka networknya itu 16 teman-teman. Ini kita ganti aja jadi 16. Nah, di sini sudah. Nah, di sini router 4 ini kan terhubung pada VLAN 9 dan 10. Kita buat juga networknya ya teman-teman. Di sini kita pakai wildcard yang 255 karena slashnya itu 24. Nah, di sini berarti networknya itu yang 192.168.9.0. Nah, yang VLAN 10 juga berarti 10.0. Nah, di sini kita akan buat passive interface-nya juga nih teman-teman. Passive main interface ini pakainya FA01 ya teman-teman. Passive interface FA0/1 karena VLAN 9 kita titik 9 dan 10 berarti titik 10. Kita masuk ke sub interface nya. Oke, di sini sudah. Kita lanjut ke MLS nih teman-teman. Nah, di sini saya masuk dulu. Karena MLS kita ketikkan IP routing dulu nih. Baru router OSPF 1 ya teman-teman. Kalau nggak di IP routing nanti dia nggak bisa. Nah, di sini tadi networknya yang 10.16 dulu nih. Nah, di sini kita bisa lihat ini kan terhubung ke VLAN 9 dan 10. Ini yang mengarah ke MLS 2, ini berarti networknya 20 karena 22 dikurangi 21 sama dengan 20. Kita buat dulu yang network 20-nya. Baru kita bisa buat yang ke arah VLAN 9 dan 10. 192.168.9.0. Oke, di sini sudah kita buatkan passive interface-nya nih.
Berarti ini terhubung menggunakan FA02 ya teman-teman. Oh ya, tapi karena ini MLS maka kita nggak perlu pakai Fast Ethernet, tapi melainkan VLAN-nya aja. Berarti VLAN 9 dan VLAN 10 nih teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke MLS 2. Di sini kita masuk dulu. Kita ketikkan IP routing dulu, baru router OSPF 1. Nah, networknya kita masukin yang 10.20 dulu nih. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada VLAN 11 sampai 13, kita masukin juga seperti di MLS 1. Lalu kita tambahkan passive interface-nya yang VLAN 11, lalu VLAN 12, dan terakhir VLAN 13. Oke, di sini sudah. Kita coba do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah ada yang 10.2 ya. Lalu kita bisa ketikkan do show IP route. Kita cek dulu ya teman-teman. Oke, di sini udah ada semua ya teman-teman. Kita akan coba ping. Misal ini dari web server 1 ke PC 29. Ini kita bisa coba lagi, misal dari web server ke sini. Ini sudah successful ya teman-teman. Nah, jadi ini kenapa tadi sempat gak bisa? Ternyata saya itu sub interface yang ke arah VLAN 9 dan 10 tadi sempat down teman-teman ini. Nah, di sini saya nyalakan lagi. Ini sudah up semua dengan perintah ini ya, dino shutdown aja. Oke, di sini kita lanjut pada part ke-18 ya, yaitu konfigurasi HSRP pada router 4 dan MLS 1 yang ini. Nah, di sini kita bisa buka aja router 4-nya. Di sini kita bisa exit dulu. Kita ketikkan int fa 0/1.9, masuk dulu ke VLAN 9, lalu standby 1 IP-nya 192.168.9.254 ya teman-teman. Nah, lalu kita ketikkan standby 1 priority 110, lalu standby 1 RAM. Nah, di sini kita coba exit. Kita lakuin hal yang sama ya, teman-teman. Oke, di sini sudah. Kita bisa ke ini MLS 1-nya. Kita masuk dulu ke interface VLAN 9, lalu kita ketikkan standby 1 IP 192.168.9.254, lalu kita exit. Kita ulangin lagi untuk VLAN 10, lalu ini kita ganti juga IP-nya menjadi 10.254. Di sini standby-nya kita ganti menjadi 2. Lalu kita ketikkan standby
standby 2 priority sebentar nih saya salah, kita ulangin. Standby 2 priority 110, lalu standby 2 frame. Nah, sini kita coba to show standby brief. Oke, di sini udah ada. Kita bisa ke NTP. Nah, di sini kalian bisa ganti aja gateway-nya menjadi 254, begitu pula untuk yang VLAN 10-nya. Oke, di sini sudah semua. Kita lanjut ke part 19, yaitu konfigurasi NTP server. Kita bisa ke NTP server, lalu ke service, kita ke NTP. Nah, di sini kita enable dan di on kan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk kuncinya adalah 1, passwordnya 1 sampai 3. Kita bisa ke router 1. Kita ke router 1 dulu, kita bisa masuk dulu ya. NTP server ini 192.168.9.3 untuk NTP. Untuk NTP-nya. Nah, lalu kita ketikkan NTP authenticate dan NTP authentication. Min key 1 MD5. Passwordnya 123. Di sini tanpa spasi ya, teman-teman, MD5-nya. Nah, di sini sudah, kalian bisa lakuin untuk router 2, 3, 4 dan MLS 1 dan 2. Oke, di sini sudah semua. Kita akan coba cek pada router 1 nih. Do show NTP status ya. Kita cek statusnya. Di sini sudah sinkron ya, teman-teman. Kalau belum, kalian bisa coba lagi. Karena emang ini membutuhkan waktu ya. Kita lanjut pada part ke-20, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Oke, di sini berarti nanti web server yang di sini dan DNS yang di sini, teman-teman. Kita ke DNS aja dulu. Nah, di sini kita ke service, kita ke DNS dulu. Nah, kita on kan. Nah, di sini kita yang tipe record dulu. Kita masukin untuk yang academy.com ya, teman-teman. Lalu addressnya ini 192.168.9.5. Nah, di sini kita bisa add
kita ganti untuk si name ini www.academy.com ya teman-teman. Nah, ini hostnya namanya academy.com. Nah, di sini add, kita buat lagi untuk yang ini berarti web 1 sampai email server. Di sini kita ganti dulu tipenya record. Lalu kita ketikkan apa ini namanya? Website tutorial. Oh enggak, kita yang CNAME dulu teman-teman, yang CNAME. Lalu ini kita ketikkan web1.academy.com, lalu hostnya namanya academy.com. Di sini saya copy aja. Nah, lalu kita add. Nah, lalu kita buat untuk yang web2.academy.com, lalu ini tipenya itu record. Nah, di sini kita bisa ketikkan 192.168.10.3. Sini kita add. Nah, di sini kalian bisa lihat aja yang ini ya teman-teman, disesuaikan aja IP dan juga tipenya. Mungkin di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini sudah semua ya teman-teman. Kita hitung dulu. Nah, di sini kita bisa ke HTTP. Ini kita on kan, lalu kita ke index edit. Nah, di sini di Cisco Packet Tracer kita hapus. Sini kita pakai ini nih. Oh, ini salah teman-teman, bukan di sini tapi di ini. Misal web 1 dulu ya, web 1 kita ke service, ke HTTP, ke index. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi academy sekolahan .id. Nah, di sini kita bisa di paste saja. Lalu kita taruh di sini nih teman-teman, yang di welcome to academy.sekolahan.id. Nih ya. Nah, di sini kita bisa di save. Nah, kalian bisa lakuin juga untuk server 2 sampai 4-nya. Oke, di sini sudah semuanya. Kita bisa ke PC, misal PC 10. Di sini kita ke desktop, lalu kita ke CMD. Sini kita coba ketikkan pingacademy.com dulu. Oke, di sini sudah TTL. Di sini kita bisa ke web browsernya. Kita coba web1.academy. Sebentar. webacademy.com. Di sini saya copy aja, teman-teman. Lalu kita go. Oke, di sini sudah ada. Kita bisa lakuin untuk sampai web keempat.
Oke, di sini sudah ada semuanya ya teman-teman. Kita lanjut pada part ke-21 yaitu konfigurasi email server. Nah, kita bisa ke email servernya nih teman-teman. Nah, lalu kalian bisa ke service. Ini kalian ke email, di-on-kan semuanya. Untuk domain name itu yang tadi academy.com ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa di setting terlebih dahulu. Untuk usernya ini user 1 dulu nih. User 1 passwordnya adalah 123. Kita plus, lalu kita buat lagi untuk user 2. Di sini namanya passwordnya 123. Di sini namanya kita ada typo. Nah, di sini sudah. Lalu kita bisa ke ini nih. Ini disuruhnya pada PC ke-34 ya teman-teman, di VLAN 8 34. Kita bisa ke PC ini 34, mungkin ini ada typo ya. Ini kita bisa ke email. Nah, di sini langsung saja namanya adalah user 1. User 1, di sini ada typo. Lalu email addressnya adalah user 1 at ininya berarti academy.com ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa di copy aja. Di sini kita bisa masukin yang berarti mail.academy.com mail.academy.com ya. Untuk outgoingnya juga sama nih teman-teman. Nah, di sini usernya namanya user 1, passwordnya 123. Di sini kita bisa save. Lalu kita ke PC 29 yang di VLAN 11. Di sini kita ke email, lalu kita bisa beri nama user 2. Di sini berarti ini ya. User 2 at academy.com. Di sini mail.academy.com, dan ini juga ini berarti user 2. Di sini berarti 123. Di sini di save. Di sini sudah. Nah, lalu kita akan coba kirimkan paket nih teman-teman. Di sini kita bisa ke compose. Ini to-nya untuk user 1 at ini berarti academy.com ya, berarti domainnya aja, mailnya nggak usah diberi. Ini kita misal tes, lalu ini misal hi, di sini send, lalu kita ke PC 34, kita coba lihat di sini receive, ini kita reply. Ini kita misal hai juga. Ini kita send. Kita bisa lihat di 29 apakah sudah masuk atau belum. Di sini kita receive. Di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ke part 22 yaitu konfigurasi access list. Nah, jadi nanti kita akan konfigurasikan di router 4 dan MLS 1. Agar si VLAN 5 ini, berarti yang ini nggak bisa ping ke web server, berarti nggak bisa ping ke ini ya, VLAN 10. Oke, kita bisa buka router 4 nya nih. Kita bisa ketikkan akses min list 112 Denny, IP-nya itu kan berarti 192.168.5.0 network dari si VLAN 5 nya. Lalu kita berikan wildcard-nya yaitu 00.255. Di sini kita bisa cek dulu. Oke, di sini kita bisa berikan network dari si VLAN 10-nya nih. Berarti titik 10.0 di sini
Kita beri wildcardnya juga 00.255. Di sini spasinya kita hapus sedikit. Lalu kita bisa di ini enter. Lalu kita ketikkan akses min list, lalu 112 permit and IP any. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Ini berarti yang mengarah ke sini ya, switch yang mengarah ke VLAN 10. Kita masuk ke sub interface-nya yang VLAN 10. Lalu kita ketikkan IP access min group 112. Di sini kita enter 112. Ini berarti ini ya ID-nya ya. Ini kita kurang out. Nah, di sini baru kita bisa ke ini MLS-nya ya. Kita ke MLS. Lalu kita bisa coba ketikkan akses min list 112 Denny. Ini ada typo teman-teman, sebentar. Di sini kita masukin IP dari si VLAN 5 dulu, yaitu yang ini nih, networknya ya teman-teman, maaf 5.0, lalu wildcardnya 00.255. Di sini kita bisa dihapus spasinya. Lalu ini kita berikan perintah 192 168 ini 10.0, wildcardnya 000.255. Berarti network dari si VLAN 10. Kita enter, lalu kita ketikkan akses min list 112 permit IP ini any ya. Nah, lalu kita enter, lalu kita masuk ke interface VLAN 10-nya. Nah, di sini sudah. Lalu kita ketikkan IP access min group 112 out. Kita bakal uji coba. Misal dari sini smartphone 2 ke sini ya, misal. Nah, di sini valid ya teman-teman, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Di sini setelah saya cek, di sini ternyata kesalahannya hanya pada di sini teman-teman. Di yang DHCP waktu kita pembuatan ini, yang DHCP untuk VLAN 6 sampai 8, untuk startnya ini kan tadi sebelumnya saya di belakangnya 1 ya, sama seperti gateway itu harusnya 2 teman-teman. Berarti gateway-nya itu 192.168 misal 8.1, maka startnya itu atau IP dimulai belakangnya itu yang 2. Nah, lalu saya itu pada ini server ini saya itu tidak menambahkan DNS-nya, tetapi di sini saya sudah menambahkan DNS-nya sehingga sudah berhasil semua. Tetapi di sini kan masih 96 ya. Nah, ini ada beberapa konfigurasi yang sudah saya konfigurasi tapi tidak masuk teman-teman. Mungkin ini karena bug ya, tapi kan sebelumnya kita sudah berhasil semua. Jadi ini nggak apa-apa teman-teman. Itulah tadi video tentang penjelasan dari SuperLab 5 teman-teman. Maaf ya bila terdapat kesalahan kata maupun konfigurasi. Semua kesalahan yang ada di konfigurasi sudah saya letakkan di bagian akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.